selanjutnya setelah deklarasi kemarin capres cawapres. Ya, oke. Koalisi perubahan seperti apa? Jadi kami akan melakukan rapat dengan koalisi untuk membahas langkah-langkah yang akan kami lakukan. Tentu langkah berikutnya yang paling penting adalah kita mungkin membentuk tim gitu ya. Kemudian tim merumuskan apa yang dilakukan, sosialisasi, konsolidasi, ya sosialisasi ke daerah, menyampaikan ini loh pasangan kami, kualitasnya ini, visinya ini, masa depan kalau Indonesia kami pimpin seperti ini, dan seterusnya. Itu akan kami lakukan. Nama-namanya belum, Gus? Belum. Nama-nama yang diberikan dari PKB atau dari Nasdem sendiri? Belum. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, insya Allah ada pertemuan. Ya. Jadi antara PKB dan Nasdem. Singkat 1-2 hari ke depan, apa? Sesingkat-singkatnya ini, sesingkatnya belum bisa saya sampaikan teknisnya. Insya Allah di sini. Kenapa tidak ada PKS? Baru ada, ya karena PKS belum ada rapat Dewan Syuro, ya. Nah, rapat Dewan Syuro setelah mereka memutuskan baru. Sementara kami berdua dengan PKB, ya. Saya kira begitu. Gus, ada 2 pertanyaan, Gus. Salah satu, kan Nasdem sama PKB sudah berkoalisi nih, sementara kan terus Demokratnya keluar. Kira-kira dari koalisi perubahan butuh tambahan kekuatan lagi nggak? Secara koalisi apa udah mantap gitu dengan formula yang sekarang. Kedua, tak minta tanggapan soal PBNU yang tak minta dibawa-bawa untuk politik praktis gitu kan. Terus kan PKB sendiri kan masanya sebagian memang besar emang NU gitu. Nah itu tanggapan dari Nasdem gimana untuk pernyataan Yang PBNU? pertama, kami mantap dengan koalisi ini, tetapi kami terbuka untuk seluruh kekuatan politik, partai politik, komunitas-komunitas politik untuk bergabung dengan kami. Jadi kami terbuka dan kami malah bersyukur siapapun, partai apapun, Demokrat sudah mengatakan mundur, kalau balik lagi ya marhaban. Marhaban kembali lagi. Silakan begitu kan. Jadi kami terbuka. Yang kedua, kaitannya dengan NU itu kita itu. Jadi NU itu ada 2 istilah yang berkembang di dalam NU itu. Ada NU struktural, NU kultural. Nah, NU kultural itu disebut warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin itu diperbolehkan bahkan dengan NU-nya juga, dengan strukturalnya juga. Itu khitoh. Jadi NU itu punya khitoh. NU artinya apa? Artinya seluruh warganya boleh mendukung partai politik apapun, ikut koalisi capres, cawapres siapapun, itu boleh. Dengan pedoman, ada 9 pokok pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama. Antara lain yang harus dilakukan adalah orientasi untuk kemaslahatan dan dilakukan secara akhlakul karimah. Kira-kira gitu. Sehingga warga NU bebas, mau kemana bebas. Jadi PBNU nggak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, itu nggak ada larangan, itu bebas. Termasuk Caimin harus dibebaskan, tidak boleh lagi didistorsi, tidak boleh lagi misalnya dicemooh-cemooh, kan? Itu hak dia. Apalagi dia pemimpin partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. Dia punya hak yang sah untuk itu. Terus mau nanya kan, kalau untuk melihat dari dapur Jawa Timur sendiri kan ada istilah namanya dapur neraka nih, dimana kan Suaranya. untuk dapur Jawa Timur sendiri kan ada sebutan dapur neraka nih. Nah kan di dalam itu kan ada banyak sekali calon-calon yang mempunyai nama besar lah. Dan mungkin kan di situ juga Nasdem juga mengirimkan putusannya lah ya. Kira-kira optimis menang nggak, Gus? Optimis tapi tetap ikhtiar, kerja keras, dan tentu saja berdoa.
Saudara-saudara, sebagaimana yang saudara-saudara wartawan baca, Mas Anies kalau hasil surveinya kan di luar Jawa hampir seluruh menang, kecuali beberapa provinsi, ya kan? Kecuali mayoritas di luar Jawa menang. Jakarta menang, Banten menang, gitu ya. Jawa Barat bersaing sama Prabowo kejar-kejaran. Lemah ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, gitu kan? Jawa Timur mayoritas NU. Jawa Tengah dalam konteks kultural tentu saja NU. Secara politik PKB nomor 2. Jawa Timur hampir sama, PDIP sama PKB sama. Gantian menang, ya, gantian kalah, tapi selisihnya selalu sedikit. Nah, dalam konteks ini, dengan hadirnya Caimin menjadi wakil presiden, kita berharap PKB melakukan mobilisasi terhadap warga Nahdien, bukan struktur NU, warga NU, untuk diyakinkan bahwa ini yang menjadi wapresnya Anies ini adalah kader NU asli, tulen, pakai shot yang asli. Bahkan darah biru dijamin komitmennya, dijamin kesetiaannya, gitu kan? Sehingga kemudian mayoritas NU Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung Caimin. Ketika itu terjadi, maka yang bolong dari Mas Anies bisa ketutup, dan insya Allah dengan begitu pasangan Anies Caimin akan menang. Dan menurut survei secara khusus, warga Nahdien ditanya siapa yang diinginkan warga Nahdien sebagai cawapres. Muhaimin paling unggul. Dari Caimin itu unggulan cawapresnya warga Nahdlatul Ulama untuk khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya kira itu.